Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Aaz Muhammad Sofiullah dengan NIM 231012345, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1B, Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Jangki Dausat SH MH. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan akan public speaking, menjelaskan tentang bank syariah, tentang kelebihan-kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Dalam konsep Islam, sebenarnya istilah bank secara literal tidak dikenal. Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yakni bangko atau meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di mana yang akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan masrif, tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selainnya untuk melakukan muamalah. Dalam kerangka ekonomi umat Islam, istilah bank memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi di atas dasar syariat Islam yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syar'i dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Definisi ini jelas bahwa perbankan syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya, akan tetapi terdapat nilai-nilai sosial, kemasyarakatan, dan spiritualisme yang ingin dicapai. Selain itu, banyak juga orang yang terjebak ke dalam pengertian bahwa bank syariah itu sama dengan bank tanpa bunga. Pengertian ini memang tidak terlalu jelas karena bank syariah tidak mengenal bunga. Namun pengertian bank syariah tidak hanya mesti sampai di situ, akan tetapi ia harus dipahami secara komprehensif dan universal. Pemahaman tentang bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek praktis, operasional, tetapi luas pula dilihat dari perspektif ekonomi makro keislamannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Hanya perbedaannya terletak pada prinsip operasional yang digunakannya. Kalau bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha. Sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur. Kemudian tujuan sistem perbankan syariah di Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalah menurut ketentuan syariat Islam maupun situasi dan kondisi di Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun politik, sehingga kehadiran sistem perbankan syariah Indonesia yang relatif masih baru daripada bank konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan dan pertentangan satu sama lain. Agar sistem perbankan syariah Indonesia dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan bank-bank yang lain dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sistem perbankan syariah akan eksis di Indonesia. Adapun tujuan sistem perbankan syariah secara umum yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan terbanyak bangsa Indonesia sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial tidak Islami.
Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih ada masyarakat yang enggan berpartisipasi dan berhubungan dengan bank diakibatkan karena mereka menganggap bunga itu riba dan hukumnya haram. Kemudian mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan maupun meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengalahkan ekonomi rakyat. Dengan memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil, serta mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis secara alami, dan meningkatkan kualitas hidup. Selain tujuan umum, sistem perbankan syariah Indonesia memiliki tujuan khusus, yaitu memberikan kesempatan kepada khusus orang-orang Islam dan juga memberikan peluang bagi non-Muslim atau yang selain agama Islam untuk partisipasi dan berhubungan dengan perbankan Islam yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan, dan pemerataan pendapatan bagi kelompok ekonomi atas, menengah, dan terutama masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan fasilitas-fasilitas kredit terutama berupa barang atau peralatan modal usaha sehingga kehidupan ekonomi nasabah akan lebih mandiri. Kemudian memberikan lapangan kerja sekaligus mendidik para pengusaha kecil atau yang tidak mampu dalam mengembangkan ulasannya sehingga mampu berwira swasta dan memiliki prospek bisnis yang cerah dengan difasilitasi barang atau peralatan, modal dan kredit tunai, bukan transaksi komersial. Berarti akan saling membantu. Kemudian memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani dan pengrajin berupa kredit kepemilikan barang-barang modal dan bahan baku. Kemudian yang terakhir memberikan pembinaan kepada pedagang perantara dalam membantu memecahkan masalah pemasaran dengan produsen dengan memberikan kredit seperti barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam. Dengan demikian, aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak pelaksanaan ajaran dalam Islam yaitu satu prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Yang kedua, prinsip menghindari al-ikhtinaz, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur, tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Sedangkan prinsip utama yang dianut oleh sistem perbankan syariah adalah satu, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat. Dan yang terakhir, memberikan zakat. Nah, dari tujuan-tujuan prinsip sistem perbankan syariah tersebut, jelaslah bahwa perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah karena adanya larangan riba atau bunga. Dengan sistem perbankan syariah, bagi Islam riba dilarang sedangkan jual beli atau al-bai' itu dihalalkan. Bank syariah memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri yang antara lain satu, berdimensi keadilan dan pemerataan. Yang kedua, adanya pemberlakuan jaminan. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa kebersamaan. Yang keempat, bersifat mandiri atau terlepas dari gejolak moneter. Yang kelima, persaingan secara sehat. Dan yang terakhir, adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Keberadaan DPS di bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran pada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Nah, untuk penutup, dari uraian di atas tampak jelas bahwa operasional perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah berdiri dan beroperasi dilandasi dan diawali oleh dalil-dalil agama Islam
yang kuat. Karena itu jika perbankan syariah itu dijalankan sebagaimana dalil-dalil agama tersebut. Nah, jika perbankan syariah itu dijalankan sebagaimana dalil-dalil agama itu, maka kerugian baik di pihak bank sendiri maupun nasabahnya akan sangat kecil kemungkinannya. Bank syariah tidak mengandung untung-untungan, sebaliknya keuntungan harus dibagi di antara pengelola bank dan nasabahnya. Karena prinsip utama bank syariah adalah bagi hasil, bukan bunga. Dan di sini pula sesungguhnya yang menjadi tugas berat bagi bank syariah, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat muslim tentang prinsip bagi hasil itu. Masih sangat banyak umat Islam yang tidak mengerti hal tersebut. Tidak jarang ada dari mereka yang datang ke bank syariah dan bertanya, berapa bunganya? Apalagi dalam kenyataannya, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah itu sesungguhnya juga merupakan kelebihan dari modal yang dimiliki atau kelebihan dari kredit yang dipinjam. Tentu saja, bagi yang tidak mengetahui prinsipnya, mereka hanya akan melihat berapa jumlah kelebihan tersebut dan membandingkannya dengan bunga di bank konvensional. Mungkin sekian saja mengenai perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.